Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum tadi. Bentar. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita beri kesempatan tiap hari Senin malam Selasa yang luar biasa kita dikumpulkan dalam suasana bahagia di acara kajian mingguan melalui Zoom bersama guru kita Habib Ali Husain Assegaf, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Habib. Pada kesempatan ini kita sudah tahu bahwa kesempatan ini bertema terkait tentang cara mandi wajib bagi wanita dan laki-laki. Ayo siapkan, barangkali kalian ingin mencatatnya, menulisnya. Ada waktu untuk saya masih berbicara. Yang mau ngambil buku, ngambil kertas, dipersilakan untuk mencatatnya karena ini hal yang sangat-sangat bermanfaat masa-masa kita ke depannya nanti. Dan terima kasih untuk Habib Ali yang telah menyegangkan waktunya untuk kita semua. Dan kami selalu menganjurkan kepada yang belum masuk agar segera masuk karena waktunya sudah jam 8 lebih. Dan mari kita sama-sama dengarkan nasihat kajian dari Habib Ali. Mari kita dengarkan agar waktu kita persilakan untuk Habib Ali bin Husain Assegaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Suaranya jelas ini semuanya? Jelas, Dengar jelas ya. Asbib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memperjumpakan kita kembali walaupun via layar, walaupun tidak langsung. Tapi via layar yang kita hadapi sekarang ini mempunyai hukum langsung. Karena ini siaran langsung, bukan siaran ulang. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan keberkahan dunia dan pula akhirat. Dan Allah tidak jauhkan kita dari ilmu, tidak jauhkan kita dari orang-orang yang berilmu, karena hanya orang-orang yang berilmu yang tidak akan tersesat, dan orang-orang yang berilmu mereka lah yang akan mempunyai kebanggaan di dunia dan pula kebanggaan di akhirat kelak. Seperti saya sampaikan di live Zoom yang kemarin bahwa kedudukan yang paling tinggi yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada mereka setelah beriman, mereka mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu. Seperti ayat yang firmankan, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari kalian yang sudah beriman kepada Allah. Ini namanya pengangkatan otomatis. Dengan berimannya kita kepada Allah, otomatis derajat kita diangkat oleh Allah, dan Allah membedakan antara kita dengan mereka orang yang belum dapat hidayah. Tapi bagi seorang mukmin muslim yang sudah Allah anugerahkan hidayah, maka mereka akan haus dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi lainnya yang akan Allah berikan kepada mereka, yaitu yang masih mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu. Karena kelanjutan ayat tersebut, walladzina utul ilma darajat. Dan mereka beriman, mereka mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu, mereka mempunyai keinginan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
mereka kepada derajat yang begitu tinggi yang dikatakan oleh Sayyidina Ibn Abbas, derajat yang dimaksud di dalam ayat tersebut sampai 700 derajat pengangkatan Allah bagi mereka yang beriman, yang masih mempunyai keinginan untuk ilmu. Alhamdulillah, Allah berikan kita taufik, keinginan, semangat. Malam hari ini kita berkumpul untuk membahas ilmu yang sangat dasar dan pula dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, oleh setiap laki-laki yang beriman maupun perempuan, bapak-bapak maupun ibu-ibu, laki-laki maupun wanita. Karena ini hal-hal yang mendasar yang wajib kita ketahui. Apabila kita tidak ketahui hukumnya dan apabila kita tidak ketahui caranya, maka dari sebab kebodohan kita akan merayap kemana-mana, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dan seperti judul yang kita janjikan minggu yang lalu, yaitu tentang hal-hal yang diwajibkan mandi wajib. Ini penting, yang perlu kita ketahui, dan pula bagaimana cara sempurnanya tatkala kita mandi janabah atau mandi wajib sesuai anjuran dan pula sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan pertama, baik-baik. Pembahasan pertama, ada beberapa hal yang diwajibkan untuk melakukan mandi janabah, yaitu mandi wajib. Di sini dikatakan mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang diwajibkan mandi wajib atau mandi janabah itu jumlahnya ada 6. Ya, ada 6. Ingat, jumlahnya ada 6 yang diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan mandi janabah atau mandi wajib. Kita masuk ke hal yang pertama. Yang pertama, ilajul hasyati fil fariji. Maaf, bukan ingin menjelaskan dengan vulgar, akan tetapi ini penjelasan tentang ilmiah, tentang ilmu yang wajib dan yang wajib jelas, karena ini pengetahuan yang wajib diketahui oleh kita. Maka hal yang pertama yang wajib bagi setiap muslim muslimah untuk melaksanakan mandi wajib ilajul hasyafati fil fariji. Maaf, bukan kurang hormat, yaitu memasukkan kelamin seorang laki-laki kepada kelamin seorang perempuan. Apabila kelamin seorang laki-laki masuk kepada kelamin orang perempuan dengan cara menikah halal atau dengan cara berzina, tuntutan mandi wajib diwajibkan kepada mereka. Ingat, dengan cara halal, dengan cara berzinakah bukan halal, maka dituntut mandi wajib untuk orang tersebut. Nah, di sini perlu kita pahami. Lalu takaran, kapan seorang laki-laki tersebut diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib? Maka para ulama fikih berkata ilajul hasyafah, yang artinya dengan mikdar, maaf ya. Apa itu maaf ya? Dengan mikdar halam. Mudah-mudahan paham ini semua. Maaf sebelumnya. Dengan mikdar halam kelamin laki-laki, apabila dengan mikdar tersebut masuk ke dalam kelamin perempuan, maka wajib bagi laki-laki dan pula wajib bagi seorang perempuan kedua-duanya untuk akan mandi wajib. Jadi bukan seluruhannya, tapi dengan hanya beberapa senti, atau kita kategorikan, kita gambarkan, yaitu sebatas helm kelamin laki-laki, apabila sudah masuk ke dalam kelamin perempuan, maka diwajibkan bagi si laki dan diwajibkan bagi si perempuan untuk melaksanakan mandi wajib. Sampai para ulama memberikan masalah ini penting dan mungkin bisa terjadi. Bagaimana kalau seorang laki-laki masalah mendapatkan kecelakaan sehingga terputus, yang artinya terputus setengah daripada kelamin laki-laki dan tersisa setengah. Lalu bagaimana hukumnya? Sedangkan hal yang diwajibkan yang bernama kalam itu sudah hilang, karena tinggal tersisa setengah. Maka para ulama tetap diwajib bagi laki-laki dan perempuan
untuk mandi wajib apa masih ada tersisa dari kelamin laki-laki yang penting dengan miqdar helm. Jikalau miqdar helm tersebut 5 cm, maka dari sisa kelamin laki-laki yang terputus, jika masuk pada kelamin perempuan dengan miqdar 5 cm, maka dihukumkan bagi laki-laki dan perempuan tersebut mandi wajib. Mudah-mudahan ini jelas yang pertama. Ada nggak komen? Jelas, Bib. Jelas, Oh, jelas ya? Jelas semuanya. Jelas. Jelas, Beb. Nah, itu yang pertama. Yang diwajibkan mandi wajib. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini penting pula yang kedua. Ini penting buat laki-laki dan perempuan. Khurujul mani. Menu yang kedua yang diwajibkan mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan, yaitu apabila keluar sperma. Di sini ada perbedaan. Maaf, ini bukan saya ingin berkata apa ya, maaf. Karena ini kita ta'lim. Insya Allah kita ta'lim, bismillah. Bagi laki-laki dan perempuan. Kalau sperma laki-laki yang kita ketahui, yaitu agak cepal, kental, atau kurang lebihnya seperti susu. Kalau sperma perempuan agak cair dan kekuning-kuningan. Nah, ini wajib kita ketahui. Terutama bagi Anda yang sudah bersuami istri, wajib memahami hal itu. Karena kita wajib membedakan mana sperma laki-laki dan perempuan. Dan hal yang paling penting juga, yang paling banyak yang keluar, ya, yaitu dari pihak perempuan daripada pihak laki-laki. Ingat, dari pihak laki-laki ada 4 hal yang keluar dari kelaminnya. Yang pertama, air seni. Kita paham itu. Yang kedua, madhi. Ada cairan yang bernama madhi. Yang ketiga, ada cairan yang bernama wadi. Lalu yang keempat, yaitu keluar sperma. Nah, ini hal yang keluar di kelamin laki-laki ada 4 macam. Ntar saya jelaskan apa perbedaan antara sperma, apa perbedaan antara cairan yang dinamakan wadi, apa perbedaan antara cairan yang dinamakan madhi, dan apa itu sperma. Ntar akan saya jelaskan. Coba kesimpulannya seperti ini. 4 yang keluar dari kemaluan laki-laki yaitu sperma, berseni, cairan yang bernama wadi, cairan yang bernama, maka 3 hal tersebut hukumnya seperti air seni. Apa artinya? Dibasuh dengan air yang mengalir, maka suci kembali. Apa 3 hal tersebut? Air seni yang pertama, cairan wadi yang kedua, cairan yang bernama madhi. Hukumnya sama, tidak diwajibkan mandi janabah, cukup dibasuh dengan air mengalir, maka suci kembali. Lalu menu yang keempat, yaitu sperma. Nah, menu yang keempatlah yang keluar dari kelamin laki-laki yang diwajibkan mandi janabah alias mandi wajib. Lalu kita kembali kepada ranah seorang wanita dan perempuan. Ternyata orang wanita dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kurang lebih 6. Yang pertama air seni, sama seperti laki-laki. Yang kedua cairan wadi, sama seperti tadi. Madhi, sama seperti tadi. Lalu yang kedua, keluar sperma, sama. 4 tersebut sama seperti laki dan pula dihadapi oleh seorang perempuan. Cuma ada tambahan dari perempuan. Yang kelima apa? Al-haid, yaitu darah haid. Yang keenam, an-nifas, yaitu nifas. Berarti 6 hal keluar dari kemaluan seorang perempuan, 4 hal keluar kemaluan seorang laki-laki. Tapi kita di sini perlu memahami, karena perbedaan antara cairan yang bernama wadi, madhi, dan mani, yaitu sperma, ini kalau kita tidak ideal, maka kita tidak akan memahami. Perbedaannya tipis, tidak jauh. Nah, di sini kita wajib ketahui, jangan terkeluar cairan mandi, keluar cairan mandi. Sehari mandi 7 kali sampai 10 kali ya. Bukan bersih lagi, itu pun bisa kopek-kopek gitu aja ya. Nah, kita di sini perlu mengetahui apa sih perbedaan cairan yang bernama wadi
sperma. Kalau air seni mutlak, kita semuanya udah paham karena itu tiap hari. Tapi yang tiga ini wajib kita ketahui. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, apabila kita ingin mengetahui sifatnya sperma. Apa itu sperma? Lihat, sperma maun abyad. Sperma itu bentuk cairan yang berwarna putih. Ingat, putih dengan bening berbeda. Bentuk cairan yang berwarna putih. Warnanya putih. Sahid. Lalu yang kedua, sperma itu bentuknya sahid. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Lengket-lengket. Atau kalau bahasa Jawa Baratnya cepel, itu bahasa Jawa Barat. Pertama, cairan tersebut. Yang kedua, cairan tersebut lengket. Ini penjelasan tentang sperma. Lalu bagaimana bentuknya kala keluarnya, tanda-tandanya? Ya dafak bihurujihi. Ingat, keluarnya sperma itu sekali begitu. Setonjok seperti itu ya. Bukan seperti air seni ya. Bukan seperti wadi, bukan seperti madi. Nah itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang keluar tersebut bisa dihukumkan sperma dengan tanda-tanda yang tadi kita dengar. Lalu tanda-tandanya juga bahwa itu sperma mempunyai bau atau wangi seperti cairan putih. Ingat, cairan putih telur itu berarti apa? Wanginya kenyir-hanyiran. Nah, apabila tanda tersebut kita dapati dari cairan yang keluar dari kemaluan kita, menunjukkan bahwa itu sperma alias mani. Jelas atau tidak? Jelas. Lalu yang kedua, ya. Tadi mani ya. Lalu yang kedua, apa itu cair yang bernama mani? Ini cairan yang kedua, madi, yang keluar dari laki-laki dan perempuan. Ada yang bernama madi. Apa tanda-tandanya bahwa cairan tersebut bukan sperma akan tetapi madi? Yang pertama, maul abyad. Ingat, cairan tersebut berwarna putih, sama dengan sperma. Sama dengan sperma, berwarna putih. Lalu tanda yang kedua, rogik, lebih cair, terlalu kental. Nah ini tanda-tandanya madi. Pertama, putih warnanya. Lalu yang kedua, tidak terlalu kental, agak cair, tidak kental dan lengket seperti sperma. Lalu laziz, artinya laziz kental, tapi tidak kental seperti sperma. Dan tandanya al-kharij inda syahwah bila syahwatin wala dafkin. Nah ini penting. Yang dimana madi tersebut keluarnya ketika awal gejolak syahwat. Berbedanya madi dengan wadi itu tipis. Kalau madi keluarnya ketika awal gejolak rasa syahwat yang timbul di dalam jiwa kita. Awal gejolak. Tapi ingat, kalau sperma keluarnya ketika di puncak gejolak syahwat. Jelas? Kita bisa nandai cairan yang keluar sperma atau madika. Kalau emang cairan tersebut keluar awal gejolak ya, awal gejolak syahwat yang timbul di dalam jiwa kita, berarti itu madi. Tapi sperma tidak akan keluar kecuali di pucuk atau di puncaknya syahwat, baru yang keluar itu yang dinamakan sperma. Ya. Itu perbedaan antara mani dengan madi, sperma dengan madi. Dan pula kalau tadi sperma keluarnya sedikit demi sedikit. Kalau kata orang Sunda seencerit, tidak ngegelosok seperti air seni. Dan bedanya madi dengan sperma, madi keluarnya tidak setonjok atau seencerit, mengalir begitu saja. Tidak selahan ya, mengalir begitu saja. Nah itu perbedaan antara mani dengan madi. Lalu yang ketiga, cairan yang bernama wadi. Ini wajib detail. Apa cairan yang bernama wadi? Ma'ul abyad. Sama. Warnanya sama. Sperma putih. Madi putih.
Madhi putih. Dan wadi pun, penjelasan kita yang ketiga itu wadi putih. Sama warnanya putih. Sakhin. Dan lengket. Ingat, sperma lengket. Madhi pun agak lengket. Tapi kalau wadi, lengket seperti sperma. Pertama putih, yang kedua lengket. Ini tanda-tandanya wadi. Tapi perbedaan antara wadi dengan cairan yang bernama madhi, dengan cairan yang bernama sperma, perbedaannya di sini. Al-kadir. Kalau wadi, warnanya putih sama seperti sperma dan juga seperti madhi, juga lengket seperti sperma dan juga madhi, tapi perbedaannya di tanda yang ketiga, warnanya agak keruh. Jadi putih kekeruh-keruhan. Seperti air, ada warna kecoklat-coklatan ya, tidak putih mutlak. Nah, apabila cairan tersebut sesuai tanda-tanda yang ada, itu dinamakan cairan yang keluar nih yang namanya wadi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Nah, untuk lebih singkatnya seperti ini. Dengarkan baik-baik. Ini kesimpulan antara mani, madhi, wadi. Supaya dantak saja. Mungkin kalau tanda-tanda itu sulit, Beb. Ini perbedaannya yang simpel begini. Kalau yang keluar di pucuk syahwat, itu dinamakan mani alias sperma. Kalau cairan tersebut keluar di awal gejolaknya syahwat, itu dinamakan madhi. Lalu wadi kapan keluar? Wadi keluarnya syahwat. Biasanya wadi keluarnya tak kala kita lelah berat atau sehabis mengangkat hal-hal yang berat-berat, maka cairan tersebut keluar. Itu lebih gampang dipahami. Ingat, sperma keluarnya tak kala gejolak syahwat. Kalau madhi keluarnya tak kala awal gejolak syahwat. Kalau wadi keluarnya tak kala kita merasakan lelah yang begitu berat atau sehabis mengangkat hal-hal yang berat, maka cairan tersebut dinamakan cairan wadi. Dan ingat, dari keempat yang keluar dari kemaluan laki dan perempuan, air seni, mani, madhi, dan wadi, tersebut hukumnya seperti air seni, cukup dibasuh, suci kembali, kecuali satu hal, yaitu sperma diwajibkan mandi. Jelas ya semuanya ya? Itu yang dua, jelas ya? Jelas. Jelas. Ini mana nggak ada suaranya ini? Pada Jelas, puasa. Habib. Jelas. Oh, Udahan. Jelas, Bib, jelas. Jelas, ambil jelas. dong. Jelas ya. Biar ada komentarnya, jadi nggak serasa saya kayak patung gitu, kayak nggak Ya, ada yang Bib, denger jelas. ya. Ada, Bib, Jelas. tenang, Bib. Oh, alhamdulillah kalau jelas. Nah, itu yang kedua. Kita kembali ya, yang diwajibkan mandi janabah atau mandi wajib. Apa itu? Ini dialami oleh seorang perempuan sahaja, yaitu haid. Ya, apa itu haid? Arti haid di dalam segi bahasa sailan, itu mengalir. Itu namanya haid di dalam segi bahasa. Tapi dalam segi apa? Di dalam syariat apa itu? Yaitu darah yang mengalir di waktu yang dikhususkan. Darah yang mengalir di waktu yang dikhususkan. Nah, ini perlu paham ini untuk para wanita. Berisik apa ini? Lagi di pabrik nih, mesin berjaya. Di mute aja kalau enggak. Nah, kita kembali. Haid penting bagi kita. Ingat, insya Allah kita yang berada di Zoom ini, insya Allah semuanya madhab kita Syafi'iyah ya. Karena mayoritas di Indonesia madhab Syafi'iyah. Saya tidak ingin membahas pada madhab-madhab yang kita fokus kepada madhab Syafi'iyah. Jangan terlalu luntak-lantuk ke kanan ke kiri, ini aja belum paham ya. Di dalam madhab Syafi'iyah ada batas minimal dan ada batas minimalnya. Ingat, batas minimal haid yom walailah, sehari semalam. Ya, masuknya sehari semalam itu keluar terus sehari semalam. Ya kalau keluar terus bakal bawa ke UGD ya, unit gawat darurat lah. Pasti lemas, pasti bisa menimbulkan kematian. Tapi
dengan sama dengan jumlah yaitu 24 jam. Ingat, 24 jam. Terima kasih. Yang artinya apa? Berarti seorang perempuan wajib menghitung atau memperkirakan darah tersebut tidak kurang dari 24 jam. Itu pahami yang pertama. Itu maksimalnya haid itu kan maksimalnya, ingat maksimalnya haid 15 hari. Itu maksimalnya haid. Ya, ingat minimalnya 24 jam, tidak boleh kurang, maksimalnya 15 hari. Lalu di dalam madzhab Imam Syafi'i, pada umumnya mayoritasnya perempuan itu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari suci pada umumnya. Berarti kalau sudah masuk ke hari ke-6, masuk ke hari ke-7, itu biasanya haid tersebut sudah melewati 24 jam. Itu pada umumnya. Untuk keluar darah apabila dihitung itu dengan nominal 24 jam, itu biasanya dihabisi 6-7 hari dan perempuan suci, dan darah tersebut kalau dihitung ya, itu insya Allah tidak kurang dari 24 jam. Tapi apa maksudnya, Bir? Hari ke-8 masih keluar darah, masih dikatakan haid. Hari ke-9 masih keluar darah, masih dikatakan haid. Hari ke-14 masih keluar darah, masih dikatakan haid. Hari ke-15 masih keluar darah, itu masih dihukumkan haid. Darahnya nggak clear sampai masuk hari ke-16 dan selanjutnya, itulah yang dinamakan darah istihadah. Berarti 15 itu batas maksimal. Kalau hari ke-16 masih keluar darah, itu sudah tidak dinamakan, tapi itu dinamakan darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah yang keluar kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, itu dinamakan istihadah. Lalu yang menjadi pertanyaan, Beb, kalau begitu boleh nggak kita sholat ke-16 masih keluar darah? Bukan boleh lagi, wajib Anda melaksanakan. Karena batas maksimal keluar darah haid 15 hari. Kalau hari ke-16, hari ke-17, 18, dan seterusnya Anda masih mengeluarkan darah, maka Anda diwajibkan sholat. Bagaimana dengan darahnya? Nah, di sini ada pembahasan hukum apabila orang terkena penyakit darah terus mengalir, atau laki-laki itu yang dinamakan beser ya, air seninya beser. Nah, itu ada pembahasan hukumnya. Bagaimana hukumnya? Wajib dia berwudu setelah masuknya waktu sholat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wajib disumpal. Ya, wajib disumpal. Lalu dia wudu, setelah wudu langsung dia wajib melaksanakan sholat. Dan itu yang wajib dilakukan setiap mau melaksanakan sholat bagi mereka orang yang beser, laki-laki yang beser, atau perempuan yang beser dalam air seninya, atau di dalam pengeluaran darahnya. Dengan cara itulah Anda melakukan sholat. Lalu Bib, kalau udah kita tumpal, kita udah rapikan, tapi di pertengahan sholat air seni keluar, darah masih keluar, itu maafkan di dalam syariat karena keadaan darur. Jelas ya semuanya? Jelas apa tidak? Jelas. Jelas. Nah, itu yang dinamakan damul haid. Dan ingat, darah haid ini bukan suatu ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin banyak yang berkata, oh laki-laki ya bisa ibadah terus. Bukannya para perempuan itu kalau lagi haid itu happy, bisa jalan-jalan ya, nggak dilarang sholat, nggak ada pikiran sholat, nggak ada pikiran ini ya. Padahal haid itu hikmah yang Allah berikan kepada kaum Hawa. Apa hikmahnya? Mereka bisa mengurus suaminya lebih detail. Mereka mempunyai banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya. Itu salah satu hikmah. Lalu yang keempat, kita singkat ya, an-nifas. Ya, an-nifas. Apa itu nifas? Damul kharij akibal wiladah. Itu nifas. Yang keluar setelah melahirkan. Ingat, setelah melahirkan. Itu namanya darah nifas. Ada yang perlu kita pahami.
antara melahirkan dan antara keluar anak itu ada darah yang namanya damut tolak. Itu bedanya hanya apa itu damut tolak? Damut tolak yang dinamakan damut tolak, darah yang keluar berbarengan dengan sang anak. Itu namanya damut tolak. Itu tidak dinamakan darah nipas. Itu tidak dinamakan darah nipas. Karena darah nipas itu setelah anak tersebut keluar dari kelamin seorang perempuan keluar sempurna, lalu setelah itu keluar darah, itulah baru dimulai setarnya darah nipas. Kalau kita ngelahirkan kan keluar kotoran dan pula keluar darah, itu bukan damu nipas, tapi itu dinamakan di dalam ilmu fikih damut tolak. Darah yang keluar bersamaan dengan jabang bayi keluar itu namanya damut tolak. Jelas atau tidak? Jelas ya? Darah yang keluar setelah anak tersebut keluar sempurna dari ujung ubun-ubun sampai ujung kakinya, darah yang menyusul setelah itu itulah setarnya yang dinamakan darah nipas. Nah, lalu darah nipas itu di dalam mazhab Imam Syafi'i minimal dan maksimalnya bagaimana? Ingat, damun nipas minimalnya majatun. Ingat, darah Dulu kali ya, di mute dulu kali yang lainnya. coba suaranya. Sudah Beb, sudah lanjut. Nah, darah nipas, ingat, minimalnya majatun. Apa majatun itu? Seincrit, paham kan? Semuanya paham arti seincrit? Seapa ya? Nah, seincrit. Crit, begitu. Itu paling minimal keluarnya darah nipas. Berarti bisa dikatakanlah 2-3 detik. Kalau emang tidak keluar lagi berarti suci. Ya. Dan maksimalnya paling banyaknya 40 hari. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas para ibu-ibu biasanya 40 hari yang mayoritas yang kita saksikan di Indonesia. Karena para ibu-ibu di Indonesia semuanya ibu-ibu yang sehat luar biasa. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Itu darah nipas, paham? Ingat, darah nipas tadi penjelasannya, dan minimal maksimalnya keluar darah nipas, dan ada darah yang keluar berbarengan dengan anak, itu sudah kita jelaskan, itu berbeda-beda. Lalu yang kelima, hal yang diwajibkan untuk mandi janabah yaitu wajib ad-wiladah. Seorang perempuan tak kala melahirkan dituntut untuk mandi wajib. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas, Habib. Nah, setelah Anda melahirkan, ya, itu wiladah, Anda wajib dituntut mandi wajib. Dituntut mandi wajib. Yang artinya, jikalau ada seorang perempuan masalah melahirkan anak, lalu setelahnya tidak keluar darah nipas, tetap wajib mandi. Mandi wajibnya karena apa? Karena melahirkan. Ya, karena melahirkan maka mandi wajib. Lalu yang terakhir, yang diwajibkan mandi janabah yaitu mandi wajib, siapa? Al-maut, yaitu bagi mayit. Bagi siapapun dari muslim-muslimah yang meninggal dunia, maka diwajibkan mandi wajib. Beb, saya menemukan mayit, mandi wajib sendiri, silakan Anda kabur dan menjauh darinya. Maksudnya begini, mandi wajib bagi orang yang sudah meninggal, yang antara amil, orang yang hidup yang memandikan. Tapi bagaimana cara mandi wajibnya? Bagaimana cara mandi wajibnya? Normal seperti dia hidup di dalam melaksanakan mandi wajib. Nah, lalu kita sampai pada penjelasan cara untuk mandi wajib. Ingat, yang pertama tentunya an-niyah. Itu yang pertama. Ya, apa yang pertama? An-niyah. Niyah itu yaitu niat. Itu yang wajib fokus, nomor wahid, itu nomor 1, nomor 1, nomor hiji, yaitu niat. Karena kalau tidak niat, maka itu nanti tidak dihitung sudah melaksanakan mandi wajib, tidak dihitung. Yang penting
Kapan sih Bib waktunya niat? Ingat, waktunya niat pertama kali air menyentuh salah satu anggota tubuh kita. Oh, masalah ibu-ibu pengen mulai menyiramnya dari kaki. Pertama kali air menyentuh kaki Anda, berbarengan dengan air menyentuh, Anda niat di dalam hati Anda, nawaitu ghuslal janabah. Jelas apa tidak? Nawaitu ghuslal janabah atau nawaitu hadatsa ghusla hadasil akbar. Ya. Atau Bib, saya nggak bisa bahasa Arabnya, silakan pakai bahasa Indonesia. Tak kala air pertama kali menyentuh anggota tubuh kita, maka barengi niat di dalam hati Anda, saya niat mandi janabah. Nah itu cukup. Atau saya niat mandi hadas akbar. Nah itu cukup. Habib, kalau pakai lillahi ta'ala boleh apa tidak? Silakan boleh. Yang penting jangan talafut. Tidak boleh kita menyebutkan nama Allah di dalam kamar mandi. Tempatnya niat di mana? Di hati. Itu ketika berbarangan air, awal menyentuh salah satu dari anggota tubuh dari ujung ubun-ubun kita sampai kaki kita. Maka barang ini ya, tak kala awal air menyentuh salah satu anggota tubuh kita. Lalu yang kedua, mandi wajib itu cuma dua, tidak banyak. Pertama niat, lalu yang kedua apa? Ta'mimul ma'i bil badan. Wajib menyuruhkan air kepada semua zahir jasad kita, yang artinya wajib tersentuh air. Makanya para ulama mengingatkan, ingat, dari anggota badan kita yang terlipat-lipat ya, yang mojok-mojok, nah itu perlu diperhatikan mandi wajib. Satu, telinga. Ini telinga nih, ya, sampai awal batas lubang. Itu telinga wajib disela-sela, takutnya tidak terkena air. Lalu yang kedua, maaf, ketiak kita, karena ini dari anggota badan kita yang terlipat-lipat, itu wajib dengan dalak ya. Lalu telinga, jangan lupa, ini di belakang telinga nih ada sepilan dikit nih, dekokan. Nah ini banyak orang lupa nih. Nah ini wajib didalak, digosok oleh tangan kita, sehingga air sampai kepada belakang telinga kita. Nah, lalu pusar, maaf. Nah itu pusar wajib ada dalak, tapi jangan kencang-kencang ya. Pusar itu di apa namanya? Dalak kalau bahasa Indonesia dipijit sedikit, digerakkan sedikit ya. Tapi jangan terlalu dalam-dalam, kencang-kencang. Takutnya repot urusannya di operasi ya. Dan juga maaf, antara paha laki-laki dan perempuan itu wajib ya. Dan pula maaf, itu apa? Bagian belakang kita, bokong belakang kita ya, itu wajib kita dalak, karena kulit itu sampai ketemunya kelamin belakang kita sampai bulatan kulit merah, itu masih masuk di dalam kategori jasad yang wajib tersentuh air tak kala kita mandi wajib. Lalu yang ketiga, sela-sela jari tangan dan pula jari kaki. Lalu jangan lupa nih, kuku-kuku ada. Pas, jangan lupa, kalau emang ada kotoran dibersih-bersihkan, tapi tidak diwajibkan untuk didampakkan sampai ke dalam, enggak ya. Nah itu wajib. Kuku tidak boleh, di badan kita ada sesuatu yang menghalangi menyentuh kulit kita, air menyentuh kulit kita, seperti cat, seperti lem. Kalau perempuan kutek ya, kutek seperti kutek ya. Nah itu tidak boleh. Jangan sampai di anggota tubuh kita ada sesuatu yang menghalangi. Lalu ada pertanyaan, Bib, bagaimana dengan tato? Tato bahasa Arabnya washmun, itu namanya tato. Apa hukumnya tato di dalam agama? Nah ini perlu. Karena kalau Anda berdakwah menemukan mereka orang-orang bertato, jangan langsung menghakimi, haram, gak sah sholatnya, wudunya gak sah, mandi wajibnya gak sah. Karena itu gharzur ibroh ilal jilid, itu memasukkan apa? Jarum kepada kulit, sehingga pori-pori tertutup dengan tinta tersebut, dengan campuran tinta tersebut. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang bertato ya. Alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan nggak ada. Tapi dengarkan baik-baik, Islam itu indah dan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tapi ingat, kalau mau bertato gambar elang ya, itu gagah. Bertatonya gambar cacing atau cak, itu maluin ya, nggak kelihatan gagahnya itu. Gambar semut. Nah,
Apa hukumnya tato? Nah, ini perlu kita pahami. Hukumnya tato tidak bisa menembus air wudhu dan mandi wajib kepada kulit kita, menghalangi. Berarti wudhu Anda tidak sah kalau emang tato tersebut di area wudhu, dan mandi janab tidak sah kalau tato tersebut berada dari area sekujur badan kita. Itu tidak sah. Lalu apa hukum kalau orang sudah bertato lalu mau hijrah karena dia lagi tidak ngeh dengan hal tersebut atau di masa bandelnya? Nah, hukum tato, ingat, apabila hukum tato benar wajib dihapus pada dasarnya. Berisik apa ini? Dulu pun tolong bun, dimute dulu dimute. Sebenarnya mic-nya, Beb. Nah, hukum tato pada dasarnya wajib dihapus. Itu pada dasarnya. Tapi ingat, apabila Anda menghapus tato tersebut akan berdampak kepada penyakit yang lainnya, maka syariat memaafkannya. Atau Anda hilangkan tato tersebut akan mengancam nyawanya, maka syariat memaafkannya. Paham apa tidak? Kalau emang ada dua dampak tersebut, maka tato dibolehkan untuk tidak dihapus. Berarti mandinya sah, wudhunya sah. Tapi dengan dua syarat. Kalau emang dihapus akan mengakibatkan penyakit yang lebih dahsyat, atau kalau dihapus akan mengancam nyawa kita, maka hukumnya dimaafkan. Tapi sekarang zaman sudah modern ya. Jangan dijadikan alasan, tapi maksimalkan ikhtiar. Zaman sudah modern dan alat luar biasa ya. Sudah modern segala sesuatu gampang, bahkan tidak dirasakan sakit ya. Nah itu apa? Syarat mandi wajib. Nah di sini bagaimana cara mandi wajib tersebut? Yang pertama, isti'abu jami'il badan. Kita wajib menyeluruhkan air kepada semua badan kita. Lalu bagaimana mulainya? Mulainya awal dimulai, lakukan wudhu terlebih dahulu. Itu sunahnya mandi wajib. Wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu, lakukan mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib yang sempurna? At-tayamun. Mulai dari area kanan. Paham? Jelas apa tidak? Mulai dari area kanan. Kalau emang, maaf, kita habis berhubungan dengan istri atau suami kita, maka pertama kali bersihkan dulu kelamin kita. Setelah dibersihkan, wudhu. Setelah wudhu, maka siram dari anggota badan mulai dari itu arah kanan. Depan kanan, ya. Lalu kiri, lalu belakang kanan, lalu kiri. Jelas apa tidak? Setelah kanan kiri, belakang kanan kiri, ya. Lalu Anda ambil air, mulailah dari atas kepala ke bawah. Jelas apa tidak? Itu cara yang sempurna. Tapi jangan ditinggalkan. Apabila Anda ingin lebih sempurna, ada beberapa sunnah disunahkan oleh Nabi tatkala Anda mandi wajib. Ingat yang pertama, ini kita singkat. Al-qiyam, disunahkan mandi wajib qiyam. Tidak boleh duduk, apalagi rebaan ya. Ini repot ini mandi wajib rebaan di kamar mandi. Pertama yang disunahkan yaitu qiyam. Laksanakan mandi wajib dalam keadaan berdiri. Itu hukumnya sunnah. Lalu kalau duduk sah apa tidak? Sah. Cuma ini lebih afdal lagi. Di dalam mandi wajib aja kita bisa menghasilkan pahala. Subhanallah ya. Makanya umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Makanya malaikat kalian di ujang umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kok bisa umat Nabi Muhammad masuk neraka ya? Kalau umat Nuh, Ibrahim, Musa, malaikat nggak bingung. Tapi kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka bingung. Keutamaannya luar biasa Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama qiyam. Yang kedua istiqbalul kiblah. Nah, Anda cari nih. Di mana kiblat nih? Oh, kiblat ke sono. Disunahkan setelah qiyam Anda mandinya menghadap kiblat. Itu sunahnya. Lalu yang ketiga al-wudu, tuh yang saya bilangkan. Pertama disunahkan apa? Berdiri mandinya. Yang kedua menghadap kiblat. Lalu setelah itu laksanakan pertama wudu sebelum Anda mandi. Lalu yang keempat at-tasmiyah. Lalu setelah wudu
Anda ingin mandi wajib, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beb, di dalam kamar mandi pakai hati ngucapin Bismillah. Lalu yang kelima yang disunahkan apa? Ta'ahudul ma'atif. Memijat ya, atau menggosok-gosok area badan kita yang terjepit. Tadi saya jelaskan telinga ya, juga belakang telinga ini perlu diperhatikan. Juga ingat hidung nih, bang hidung ini masih termasuk dohir ya. Juga pusar, ketiak ya. Dan hal-hal yang melipat atau ada seseorang yang perutnya gemuk ya. Sedangkan terlipat itu, perut itu terlipat. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Lalu yang keenam dalak, yaitu menggosok. Jadi jangan mandi seperti mandi biasa, bergosok. Itu dalak sunnah. Lalu yang ketujuh taslit. Sunnah 3. Yang tidak kalau mulai dari kanan siramkan 3 gayung, 3 gayung, paham nggak? Oh Bib, kalau nggak pakai gayung mandi wajibnya pakai apa? Shower. Berarti hanya ketiganya gimana? Dengan hitungan perasaan Anda. Kalau yang pertama udah, niatkan ini yang kedua. Walaupun terus air mengalir. Kalau sudah merasa sempurna, niatkan yang ketiga. Anda di situ mendapatkan tahlis, yaitu 3 kali walaupun dengan shower. Lalu yang kedelapan, yang disunahkan tartib. Nah ini kesempurnaannya nih. Ini lebih sempurna lagi nih. Untuk sunnahnya. Bagaimana tartib tersebut? Untuk mandi wajib yang sempurna, ingat, yang pertama bi'an yaksilal kain. Anda sudah wudhu, sudah menghadap kiblat, itu sudah jelas ya. Lalu Anda akan melaksanakan mandi. Yang pertama, cuci telapak tangan Anda dulu. Di situ udah mulai niat, ya. Anda mencuci telapak tangan, itu yang pertama. Cuci dulu telapak tangan dengan 3 kali siraman dan dibarengi dengan niat, yaitu niat janabah atau mandi wajib. Itu cara sempurnanya. Cuci telapak tangan. Setelah itu, setelah Anda mencuci telapak tangan, ya, wayanwi bihi raf'al hadasir, mana ya Allah, ya, summa yufidul ma'a, ya, ar-ra'si. Itu yang tadi saya jelaskan. Yamun kanan ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, belakang kanan 3 kali, kiri 3 kali, belakangnya. Lalu yasubbul ma'a ala ra'si. Setelah itu semua Anda siram ke kepala Anda, ke atas kepala ya. Itu diulang 3 kali. Kalau Anda merasa belum sempurna, ya boleh ditambah. Kalau masih merasa ragu nih, belum terkena semua, boleh ditambah. Nah itu cara sempurna di dalam melaksanakan mandi wajib. Lalu di sini ada makruh, ya. Apa aja sih yang dimakruhkan bagi orang yang terkena janabah, terutama yang sudah mengeluarkan sperma, mau dalam bentuk tubuh, keluarnya dari sebab apapun. Ini penting. Yang dimakruhkan bagi orang dalam keadaan hadas besar, yang pertama an-naumu, makruh tidur. Makruh. Karena kalau orang punya hadas besar, langsung tidur, gak bakal beres. Mimpinya juga bakal dikejar-kejar sama semut langrang, tapi satu kampung. Awas, pikirin itu. Lalu yang kedua, yang dimakruhkan bagi mereka yang mempunyai hadas sebesar, jima, bersetubuh langsung. Itu makruh. Makanya kalau Anda sudah hadas, bermain dengan suami Anda atau dengan istri Anda, lalu Anda ingin bermain lagi, paling minimal basuh dan bersihkan kelamin kita. Kalau Anda tidak mau wudu, kalau Anda tidak mau mandi, tidak mau wudu, basuh bersihkan, lalu silakan Anda bermain lagi dengan suami Anda. Wal aklu wasyurbu, dimakruhkan juga kalau orang punya hadas besar, makan, minum. Apalagi hadas besar ya, keluar sperma, belum mandi, belum apa, langsung pesan mie ayam. Itu makruh. Mandi dulu baru makan mie ayam. Ya. Wahakada. Nah, dan itulah lebih hal-hal yang diwajibkan kita mandi, dan cara sempurna tak kala kita mandi janabah, dan hal-hal yang disunahkan, dan pula hal-hal
yang dimakruhkan di mereka yang dalam keadaan janabah. Wallahu a'lam. Semuanya Lah, jelas. Mudah-mudahan ini manfaat karena ini penting kan. Kalau kita terlena di dalam hal-hal seperti ini akan menyebabkan semua ibadah kita tidak sah. Awas hati-hati. Banyak manusia kelak di akhirat yang menghadap kepada Allah ketika melihat kertas amalnya tidak ada datanya, semuanya putih. Sedangkan dia beribadah, berangkat haji, melaksanakan sholat, melaksanakan tahajud, melaksanakan duha. Lalu mana aku ya? Mana amalku ya Allah? Dan salah satu penyebab kosong Anda beramal di dunia karena Anda tidak memahami ilmu. Allah alam bisawab. Masya Allah. 45 menit kita mendengarkan kajian 45 menit, Beb. 45 menit, Habib. Oh, enggak kerasa. Saya baru sebentar. Oh, maaf. Enggak kerasa. Lebih dari setengah jam itu. Iya. Ya, bunda-bunda ngomongnya baru sebentar. Udahnya betah. Emang kalau ngeliat lebih enak. Iya. Baru Silakan. tadi. Waktu kurang lebih 20 menit lebih untuk jawab. Silakan mungkin Bunda Pip yang dari tadi